when the most important human activities is managing. Ever since people began forming groups to accomplish aims they couldn't achieve as individuals. Managing has been essential to ensure the coordination of individuals' effort. Menerapkan manajemen di kehidupan sehari-hari tidak dapat kita laksanakan atau praktikan tanpa kita ketahui apa itu arti dari manajemen. Lalu, apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Inggris, manage, yang berarti tata kelola, melaksanakan, merencanakan, memimpin, atau mengatur. Dan secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang mampu melakukan segala pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang individu ataupun kelompok. Manajemen perlu dilakukan upaya untuk mencapai suatu tujuan atau target yang dapat dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Lalu, apa saja konsentrasi dari manajemen yang baik itu? Di sini ada 7 bidang atau komponen manajemen yang baik. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Bidang manajemen ini berkaitan dengan pengendalian sumber daya manusia atau perusahaan, perekrutan, pengembangan, atau peningkatan mutu, serta mengatur sistem gaji dari karyawan. Yang kedua, manajemen produksi. Bidang manajemen ini berisikan tentang perencanaan desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan produksi. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Bidang manajemen ini berkaitan dengan riset pasar, analisis pasar, hingga analisis kompetitor. Yang keempat, manajemen informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan perusahaan. Itulah sebabnya manajemen informasi sangat penting bagi suatu perusahaan. Yang kelima, manajemen strategis. Manajemen ini berisikan tentang penulisan, penyusunan, hingga evaluasi setiap kegiatan dari perusahaan. Keenam, manajemen administrasi. Di sini, manajemen ini kita mencatat, mengumpulkan, menyusun, mengumpulkan data-data untuk manajemen-manajemen lainnya. Yang ketujuh, manajemen keuangan. Bidang manajemen ini berisikan tentang investasi, pengeluaran, dana, laporan keuangan, dan tentunya berkaitan dengan pengeluaran dan masukan uang suatu perusahaan. Lalu, apakah unsur-unsur dari manajemen yang baik itu? Ada 6 unsur yang menjadi pendorong keberhasilan suatu perusahaan. Yang pertama, manusia. Manusia merupakan unsur pertama dalam kegiatan manajemen. Sumber daya manusia membuat rencana, tujuan, target, dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa manusia, kegiatan manajemen tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua, uang menjadi unsur utama dalam kegiatan manajemen sebagai perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam kegiatan manajemen tentu sangat membutuhkan uang agar dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, material. Material merupakan salah satu faktor yang paling penting juga, karena suatu kualitas material akan mempengaruhi dari kualitas bisnis. Maka, jika dipilih material yang buruk, kegiatan manajemen akan sangat sulit untuk digapai. Keempat, mesin merupakan unsur pertama yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, maka pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, sumber daya manusia, akan sangat mudah. Maka tujuan juga akan tercapai dengan lebih efektif. 5. Metode. Unsur ini merupakan salah satu unsur yang paling penting juga, karena mempengaruhi kinerja manajemen. Jika metode yang digunakan berdasarkan dengan target, waktu, uang, ataupun strategi, pasti akan sangat mempermudahkan manajemen itu akan berjalan lebih baik. Unsur ini juga perlu bercampur tangan manusia karena untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Dan yang keenam, itu pasar. Pasar ini merupakan salah satu unsur yang krusial. Kenapa?
Karena suatu produk ataupun perusahaan, walaupun dengan manajemen yang baik, perlu untuk dikenalkan di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material, karena jika kualitasnya baik, maka pemasaran juga akan berjalan dengan baik. Maka dari itu, material, barang atau jasa harus memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya, apa standar manajemen yang baik itu? Standar manajemen yang baik adalah manajemen yang berisikan panduan mengenai sistem manajemen bermutu. Standar ini diterbitkan oleh Badan Standarisasi Dunia atau ISO, International Organizations of Standardization. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan ataupun manajemen. Ini digunakan oleh berbagai organisasi dan perusahaan yang membutuhkan panduan untuk mencapai target pelanggan maupun kerja yang lebih efisien. Panduan ini akan memandu perusahaan dalam penyediaan infrastruktur, prosedur, dan sumber daya untuk menerapkannya. Panduan ini akan membantu untuk memandu perusahaan dalam penyediaan infrastruktur, prosedur, proses, hingga peningkatan sumber daya untuk mencapai target. Selain itu, panduan ini juga membantu perusahaan untuk memonitor dan meningkatkan kinerja kerja untuk mendorong efisiensi, peningkatan pelanggan, hingga keunggulan produk. Lantas, apa saja ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik itu? Yang pertama, lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Yang kedua, seorang pengusaha atau atasan yang berinvestasi dalam pertumbuhan Anda. Yang ketiga, pemahaman tentang kehidupan Anda di luar jam kerja. Yang keempat, penghargaan terhadap kerja Anda. Dan yang kelima, kepuasan terhadap suatu pencapaian. Contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Yang pertama itu, menurut saya adalah Google. Google terkenal sebagai perusahaan yang memiliki sistem manajemen HR terbaik. Memiliki karyawan sampai jumlah 72.053 orang, Google sampai saat ini terkenal dengan sistem HR terbaik di dunia. Memiliki perusahaan banyak di berbagai dunia, tidak mengurangi kualitas dari sistem manajemen HR di perusahaan ini. Google berpusat di Mountain View, California, Amerika. Budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam manajemen jadi alasan kuat bagi perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ini menempati posisi pertama perusahaan dunia yang memiliki sistem manajemen HR terbaik versi Workforce 2017. Contoh perusahaan yang kedua adalah perusahaan Walt Disney. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan, The Walt Disney CEO. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan hingga mencapai 193 orang. Perusahaan Walt Disney dinilai masyarakat sebagai perusahaan yang memiliki sistem HR terbaik karena terus mengedepankan inovasi di tubuh manajemen dan memiliki kinerja kerja yang kuat. Sekiranya itulah yang dapat saya sampaikan buat teman-teman. Terima kasih, semoga paham. Sampai jumpa.